Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sepenggal Cerita. Apa jadinya jika dua saudara tiri tinggal dalam satu rumah, tapi hati mereka saling bertolak belakang? Ada yang lembut penuh kebaikan, ada yang licik penuh iri dan dengki. Bagaimana kisah mereka berubah saat takdir mempertemukan ujian dan keajaiban? Yuk, ikuti cerita bawang putih dan bawang merah yang penuh kejutan ini. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like dan komen cerita ini jika kamu suka. Alkisah, di sebuah desa yang subur di tepian Sungai Musi, wilayah Sumatera Selatan, hiduplah seorang gadis kecil yang dikenal dengan nama Bawang Putih. Ia tinggal bersama kedua orang tuanya di sebuah rumah panggung yang sederhana namun penuh kehangatan. Konon, kisah ini telah diwariskan turun-temurun sebagai cerita rakyat yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menghadapi hidup. Bawang Putih adalah gadis yang sangat baik hati, rajin, dan penyayang. Ia selalu membantu ibunya menyiapkan makanan, menyapu rumah, dan menanam sayuran di kebun belakang. Kehidupan mereka memang sederhana, namun sangat bahagia. Tak pernah terdengar pertengkaran atau keluhan di antara mereka. Ibunya selalu mengajarkan, "Anakku, kebahagiaan bukan berasal dari harta, tapi dari hati yang bersih dan bersyukur." Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Ketika Bawang Putih berusia sekitar 10 tahun, ibunya jatuh sakit. Mereka sudah berusaha mengobatinya, memanggil tabib desa, bahkan berdoa sepanjang malam. Tapi takdir berkata lain. Sang ibu menghembuskan napas terakhirnya di hadapan mereka dengan senyum damai di wajahnya. Sejak saat itu, rumah yang dulunya hangat terasa begitu sunyi dan dingin. Ayah Bawang Putih sangat terpukul dengan kepergian istrinya. Untuk mengisi kekosongan dan berharap bisa memberikan sosok ibu bagi putrinya, beberapa tahun kemudian ia memutuskan menikah lagi dengan seorang janda dari desa seberang. Wanita itu datang membawa anak perempuan seumuran Bawang Putih, yang bernama Bawang Merah. Pada awalnya, semua tampak baik-baik saja. Namun perlahan, wajah manis ibu tiri berubah menjadi dingin dan penuh perintah. Sayangnya, ibu tiri Bawang Putih dan anaknya, Bawang Merah, tidak seperti yang diharapkan. Mereka mulai menunjukkan sikap aslinya, suka memerintah, iri hati, dan memperlakukan Bawang Putih seperti pembantu. Tiap pagi, Bawang Putih harus bangun paling awal untuk menyapu rumah, menimba air, dan memasak, sementara Bawang Merah masih tertidur lelap. Ayahnya yang sering pergi berdagang ke kota tidak tahu penderitaan yang dialami putrinya. Dan jikapun tahu, ibu tiri selalu pandai menyembunyikan kejahatannya di balik senyum palsu. Hari demi hari berlalu, dan penderitaan Bawang Putih semakin menjadi-jadi. Setiap hari ia harus mengerjakan semua pekerjaan rumah, menyapu halaman, mencuci pakaian, memasak, hingga mencuci peralatan dapur yang kotor oleh ulah Bawang Merah. Sementara itu, Bawang Merah hanya bersantai di beranda, menyisir rambutnya, atau bermain-main dengan cermin kecil miliknya. Jika ada pekerjaan yang kurang beres, Bawang Putih akan dimarahi habis-habisan oleh ibu tirinya. "Cepat bersihkan lantai itu, Bawang Putih. Lihat, masih ada noda di situ," bentak sang ibu tiri dengan suara nyaring. "Iya, Bu, maaf. Saya akan bersihkan lagi," jawab Bawang Putih pelan sambil menunduk. Ia tak pernah membantah atau melawan, meskipun hatinya sering menangis. Ia hanya menggenggam sabar dalam diam, berharap suatu hari nanti kehidupannya akan berubah. Bawang Merah tidak hanya manja, tetapi juga licik. Ia sering menjebak Bawang Putih agar dimarahi. Kadang ia dengan sengaja menyembunyikan barang milik ibunya, lalu menuduh Bawang Putih mencurinya. "Ibu, kalung emasmu hilang. Jangan-jangan Bawang Putih yang ambil," serunya dengan wajah pura-pura panik. Dan seperti biasa, sang ibu tiri langsung menuduh tanpa bukti. "Dasar gadis tak tahu diri, sudah diberi makan, masih berani mencuri," bentaknya sambil mencubit lengan Bawang Putih hingga merah. Di hadapan orang lain, ibu tiri dan Bawang Merah tampak seperti keluarga yang hangat.
Mereka pandai bersandiwara dan menebar senyum manis pada para tetangga. Kasihan bawang putih, anak yang malang. Aku sudah seperti ibu kandung baginya, kata sang ibu tiri dengan air mata buaya di sudut mata. Padahal kenyataannya, hanya bawang putih yang mengerjakan semuanya sementara mereka bermalas-malasan. Hingga suatu hari yang panas, ayah bawang putih pergi untuk berdagang ke negeri seberang dan tidak pernah kembali. Kabar terakhir yang didengar, kapalnya tenggelam di tengah badai. Bawang putih benar-benar kehilangan satu-satunya orang yang menyayanginya. Sejak saat itu, rumah itu menjadi neraka baginya. Tidak ada lagi yang membelanya, tidak ada tempat ia mengadu, kecuali pada malam hari saat ia berdoa diam-diam di pojok kamarnya yang kecil. Bertahun-tahun berlalu sejak kepergian sang ayah, dan bawang putih tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik dan tetap berhati lembut. Meski hidupnya penuh tekanan, ia tidak pernah berubah menjadi keras. Justru hatinya semakin lapang, terbiasa menghadapi hinaan dan makian dengan sabar. Ia percaya bahwa setiap kesulitan pasti akan berakhir pada waktunya. Sementara itu, bawang merah semakin menjadi-jadi. Ia semakin malas dan manja. Semua yang diinginkannya harus dipenuhi oleh ibunya. Bahkan, sang ibu tiri mulai menyuruh bawang putih memijat kaki bawang merah, membersihkan kamarnya, bahkan mencuci rambutnya. "Apa gunanya kau di rumah ini kalau bukan untuk melayani kami?" ujar ibu tiri dengan dingin. "Iya, Bu, maaf kalau aku belum cukup cepat," jawab bawang putih pelan sambil tersenyum lemah. Suatu hari, ketika matahari bersinar terik dan udara begitu panas, ibu tiri menyuruh bawang putih mencuci tumpukan pakaian kotor di sungai. "Pastikan gaun sutraku yang merah itu tidak rusak atau hilang. Itu mahal, tahu," perintahnya sambil melipat tangannya. Bawang putih mengangguk, lalu memikul keranjang besar berisi cucian menuju sungai dengan langkah berat namun tetap tabah. Di pinggir sungai yang jernih, bawang putih mulai mencuci satu persatu pakaian dengan hati-hati. Ia menjemur yang sudah bersih di atas batu-batu besar. Namun, tanpa disadarinya, gaun sutra merah milik ibu tirinya terselip dan hanyut terbawa arus. Saat menyadarinya, bawang putih panik dan berlari menyusuri sungai. "Aduh, bagaimana ini? Kalau ibu tahu, aku pasti dimarahi habis-habisan," gumamnya sambil terus mencari ke arah hulu. Setelah berjalan cukup jauh dan hampir putus asa, bawang putih melihat bayangan seorang nenek tua di tepi sungai. Nenek itu tampak sedang mencuci sesuatu di atas batu besar. Bawang putih mendekat pelan-pelan. Saat jaraknya sudah dekat, ia menyadari bahwa nenek itu sedang mencuci gaun merah milik ibu tirinya. "Nenek, maaf, apakah nenek melihat gaun merah yang hanyut di sungai tadi?" tanyanya sopan sambil menunduk. Nenek tua itu menoleh perlahan dan menatap bawang putih dengan lembut. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya teduh dan ramah. "Iya, Nak, gaun ini memang hanyut bersama arus, lalu tersangkut di akar pohon. Nenek temukan dan cucikan supaya bersih kembali," ucap si nenek sambil tersenyum. Bawang putih mengangguk penuh rasa syukur. "Terima kasih banyak, Nek. Nenek sangat baik," katanya dengan tulus. Namun sebelum menyerahkan gaun itu, nenek tua berkata, "Tapi, sebelum kau membawanya pulang, maukah kau tinggal sebentar dan membantu nenek menyelesaikan pekerjaan rumah?" Nenek sudah tua dan tak sanggup bekerja sendirian. Tanpa ragu sedikit pun, bawang putih menjawab, "Tentu, Nek. Saya akan bantu semampu saya." Ia pun langsung menggulung lengan bajunya dan mulai membantu nenek itu mencuci pakaian lainnya, menyapu halaman, membersihkan dapur, dan memasak. Bawang putih bekerja tanpa mengeluh, dengan senyum yang ikhlas. Ia bahkan sempat menanyakan apakah nenek sudah makan dan menyajikan makanan untuknya dengan penuh hormat. Sang nenek memperhatikan semua gerak-geriknya dengan kagum. Dalam hati, ia tahu bahwa gadis ini berhati mulia, berbeda dari banyak orang lain yang pernah ia temui. Setelah semua pekerjaan selesai, sang nenek menyerahkan kembali gaun merah itu dalam kondisi bersih dan wangi.
Terima kasih sudah membantu nenek hari ini, nak. Sebagai tanda terima kasih, pilihlah satu dari dua labu ini yang nenek punya, katanya sambil menunjuk kedua buah labu yang diletakkan di atas tikar bambu. Satu labu berukuran besar dan mengilap, sementara yang satu lagi kecil dan sederhana bentuknya. Tanpa berpikir lama, bawang putih menunjuk labu yang kecil. Saya pilih yang kecil saja, Nek. Lagi pula saya tidak pantas meminta yang besar. Saya sudah sangat bersyukur karena nenek menemukan gaun ini dan membiarkan saya menumpang, ucapnya lembut. Nenek tua itu tersenyum senang dan menyerahkan labu kecil itu ke tangan bawang putih. Semoga labu itu membawa kebaikan untukmu, katanya sambil melambaikan tangan saat bawang putih pamit pulang. Sesampainya di rumah, hari sudah menjelang senja. Bawang putih segera menyerahkan gaun merah yang telah bersih kepada ibu tirinya. Namun alih-alih berterima kasih, sang ibu malah mencibir. Dasar lambat, sudah seharian cuma cuci satu gaun saja, katanya ketus. Bawang merah ikut menimpali, iya, Bu. Dia itu memang pemalas. Mending aku saja yang cuci tadi pagi, pasti lebih cepat selesai. Bawang putih hanya menunduk, menahan air mata. Ia tahu, apapun yang ia lakukan, tak akan pernah cukup di mata mereka. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia meletakkan labu kecil pemberian nenek tua tadi di dapur. Karena hari sudah gelap, ia belum sempat membelah labu tersebut. Ia memutuskan untuk membukanya besok pagi, setelah menyelesaikan pekerjaan rumah seperti biasa. Pagi harinya, setelah menyapu dan memasak, bawang putih mengambil pisau dan mulai membelah labu kecil itu perlahan. Namun begitu labu itu terbuka, matanya terbelalak. Dari dalam labu, keluarlah kilau cahaya emas dan batu permata yang bergemerlapan. Mutiara, cincin emas, koin perak, bahkan kalung-kalung indah tumpah ruah di lantai dapur. Bawang putih terdiam beberapa saat, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lalu ia memanggil pelan, Bu, Kak Bawang Merah, lihat ini. Seketika, ibu tiri dan bawang merah datang tergesa-gesa. Saat melihat isi labu itu, mata mereka membesar, dan mulut mereka terbuka lebar karena terkejut dan serakah. Dari mana kau dapat ini? Tanya ibu tiri dengan suara tinggi, matanya tak lepas dari tumpukan harta di lantai. Bawang merah langsung menyela, ini pasti dari seseorang. Siapa? Katakan. Ayo katakan. Dengan jujur, bawang putih menceritakan pertemuannya dengan nenek tua di sungai. Bagaimana ia membantu nenek itu, dan bahwa labu itu adalah hadiah. Tapi bukannya bersyukur, ibu tiri dan bawang merah justru saling berpandangan penuh niat licik. Mereka pun mulai menyusun rencana untuk mendapatkan labu ajaib mereka sendiri. Keesokan harinya, ibu tiri menyuruh bawang merah pergi ke sungai dengan membawa gaun merah yang sama. Hanyutkan saja gaun ini pura-pura tidak sengaja, lalu susul ke hulu. Kalau benar ada nenek tua itu, pastikan kau bantu dia pura-pura saja. Dan ingat, pilih labu yang besar, bisik ibunya sambil tertawa kecil. Bawang merah mengangguk penuh semangat. Tenang saja, Bu, biar aku yang urus semuanya. Aku pasti bisa lebih pintar dari si bawang putih itu. Dengan penuh keyakinan dan raut muka penuh siasat, bawang merah berangkat ke sungai. Ia menjatuhkan gaun itu ke air dan berpura-pura panik. Lalu ia berjalan ke arah hulu mengikuti arus, meniru jejak bawang putih. Tak lama kemudian, ia pun melihat nenek tua sedang mencuci pakaian di tempat yang sama. Nek, apakah nenek melihat gaun yang hanyut tadi? Serunya lantang. Nenek itu menoleh dan menjawab dengan nada lembut, iya, nak. Gaun itu ada pada nenek. Tapi kalau kau ingin mengambilnya, tolong bantu nenek dulu menyelesaikan pekerjaan rumah. Bawang merah menahan rasa malasnya dan berpikir cepat. Baiklah, Nek, ujarnya setengah hati. Ia mulai mengerjakan tugas, tapi berbeda dengan bawang putih, ia mengerjakannya asal-asalan. Ia menyapu dengan sembarangan, mencuci piring dengan setengah bersih, dan sering mengeluh. Aduh, panas banget di sini. Capek.
Nenek ini banyak banget mintanya, gumam bawang merah pelan, tapi cukup terdengar oleh sang nenek. Namun nenek itu tidak marah. Ia hanya tersenyum samar dan mengamati tingkah laku bawang merah tanpa komentar. Setelah pekerjaan selesai, nenek menyerahkan kembali gaun yang hanyut, dan seperti sebelumnya, memberikan 2 pilihan labu. Tanpa pikir panjang, bawang merah langsung mengambil labu yang besar. Aku pilih yang ini saja, Nek. Yang besar pasti lebih banyak isinya, kan? Katanya sambil tertawa kecil penuh kemenangan. Nenek itu mengangguk dan menyerahkan labu tersebut. Bawang merah buru-buru pulang, membayangkan betapa kayanya ia nanti. Harta itu sebentar lagi jadi milikku. Aku akan lebih kaya dari siapapun di desa ini, pikirnya seraya mempercepat langkah. Sesampainya di rumah, bawang merah langsung memanggil ibunya dengan penuh semangat. Bu, aku bawa labunya, cepat ambil pisau, kita buka sekarang juga, serunya riang. Ibu tirinya datang terburu-buru dengan wajah penuh harap. Bagus sekali, anakku, cepat, kita lihat berapa banyak emas dan permata di dalamnya. Dengan penuh semangat, mereka meletakkan labu besar itu di atas meja. Sang ibu mengambil pisau dan mulai membelahnya perlahan. Namun begitu labu itu terbuka, bukan kilauan emas yang muncul, melainkan asap hitam yang pekat menyembur keluar, disusul jeritan aneh dan suara mendesis yang menakutkan. Dari dalam labu, tiba-tiba keluar puluhan ular berbisa, kalajengking besar, dan laba-laba raksasa. Mereka langsung menyebar ke seluruh ruangan, membuat bawang merah dan ibunya menjerit ketakutan. "Aak, tolong!" teriak mereka bersamaan sambil berlari pontang-panting ke sudut rumah. Ibu tiri menamparkan bawang merah sambil marah-marah. "Bodoh, kau pasti melakukan sesuatu yang salah. Kenapa isinya begini? Mana emasnya? Aku sudah mengikuti semua seperti yang dilakukan bawang putih." "Tapi nenek itu pasti curang," jawab bawang merah sambil menangis ketakutan. Tapi semakin mereka berteriak, binatang-binatang berbisa itu semakin banyak keluar dari dalam labu, seolah tak ada habisnya. Akhirnya, mereka pun melarikan diri keluar rumah, meninggalkan labu dan seluruh rumah dalam kekacauan. Beberapa tetangga datang karena mendengar keributan, tapi tak ada yang berani masuk. Sejak saat itu, ibu tiri dan bawang merah dikenal sebagai orang yang serakah dan mendapat kutukan akibat niat jahat mereka. Banyak orang menghindar dari mereka, sementara rumah mereka perlahan ditinggalkan dan dibiarkan rusak begitu saja. Sementara itu, di sisi lain rumah, bawang putih sedang menyelesaikan pekerjaannya dengan tenang. Ia mendengar keributan dari dalam rumah dan suara teriakan bawang merah serta ibunya yang ketakutan. Namun, bawang putih tidak ikut panik. Ia tetap sabar dan percaya bahwa kejujuran dan kebaikan akan selalu menang. Setelah situasi mereda dan ular-ular serta binatang berbisa itu pergi, bawang putih keluar dari kamarnya. Dengan hati-hati, ia mengambil labu kecil pemberian nenek tua dan mulai membersihkan rumahnya. Ia tidak menginginkan kekayaan, tapi menginginkan kedamaian dan keharmonisan. Harta ini adalah berkah, tapi yang lebih penting adalah hati yang bersih, katanya pelan pada dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, kehidupan bawang putih berubah menjadi lebih baik. Dengan emas dan permata dari labu ajaib itu, ia mampu memperbaiki rumahnya, membeli kebutuhan yang lama tidak terpenuhi, dan membantu tetangga yang membutuhkan. Namun ia tetap rendah hati, tidak pernah memamerkan kekayaannya. Desa tempat bawang putih tinggal mulai mengenalnya sebagai gadis baik yang penuh kasih. Banyak orang datang meminta nasihat dan bantuan. Bahkan, beberapa pria terhormat di desa mulai melamar bawang putih sebagai tanda hormat dan rasa kagum atas kebaikan hatinya. Sedangkan ibu tiri dan bawang merah, yang kini harus menghadapi akibat dari keserakahan mereka, perlahan ditinggalkan oleh masyarakat. Mereka hidup dalam penyesalan dan kesendirian, menyadari bahwa kekayaan dan kebahagiaan tidak bisa didapatkan dengan cara yang buruk. Bawang putih pun, dengan kebijaksanaan dan kelembutan hatinya, akhirnya mendapatkan hidup yang bahagia dan damai. Suatu hari,
Saat Bawang Putih sedang duduk di beranda rumahnya, datanglah seorang pemuda tampan dari desa tetangga. Ia membawa bunga dan tersenyum hangat. Aku dengar tentang kebaikan dan keberanianmu, Bawang Putih. Aku ingin mengenalmu lebih dekat, ucap pemuda itu dengan tulus. Bawang Putih tersipu malu, namun hatinya merasa bahagia. Ia tahu, cinta yang sejati datang dari hati yang tulus. Waktu pun berjalan. Bawang Putih dan pemuda itu saling mengenal dan akhirnya menikah dalam upacara sederhana namun penuh sukacita. Mereka hidup bahagia, saling mencintai, dan terus menolong sesama dengan harta dan kebaikan yang dimiliki. Sedangkan Ibu Tiri dan Bawang Merah, setelah banyak menyesal dan mencoba berubah, akhirnya meninggalkan desa. Mereka pergi jauh, mencari kehidupan baru dengan harapan suatu saat bisa menjadi orang yang lebih baik. Namun, desa itu tidak pernah melupakan pelajaran berharga tentang keserakahan dan kejahatan yang mereka bawa. Cerita tentang Bawang Putih dan Bawang Merah pun menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun di desa tersebut. Anak-anak diajarkan untuk selalu bersikap baik, rendah hati, dan sabar, seperti Bawang Putih. Mereka tahu, kebaikan akan selalu membawa kebahagiaan sejati, sementara keserakahan hanya membawa penderitaan. Dan begitulah, Bawang Putih hidup bahagia bersama keluarga dan tetangganya. Ia menjadi simbol harapan dan kebaikan bagi seluruh desa. Cerita tentang gadis yang memilih labu kecil dan mendapat harta yang sejati terus menginspirasi banyak orang hingga hari ini. Sekian kisah legenda Bawang Putih dan Bawang Merah. Semoga menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua. Kisah Bawang Putih ini mengisahkan tentang kesabaran yang luas dan tidak berbatas, sebuah sifat mulia yang mampu menahan segala penderitaan dan ketidakadilan. Namun, moral dari cerita ini juga mengajarkan bahwa kebaikan dan kesabaran tidak berarti kita harus terus-menerus menjadi korban. Jika kebaikan itu sering ditindas dan disalahgunakan, kita harus berani berdiri, melawan, dan berkata, tidak, pada ketidakadilan. Karena hanya dengan keberanian itulah kebaikan sejati bisa terlindungi dan berkembang, sementara keserakahan dan kejahatan harus mendapatkan konsekuensi agar hidup menjadi adil dan damai. Jangan lupa untuk melihat cerita seru dan menarik lainnya hanya di Sepenggal Cerita. Sampai jumpa.